Pesona alam Bandung sejak dahulu sudah memikat hati siapapun yang datang ke kota ini. Memiliki pemandangan alam yang indah, kekayaan alam yang melimpah, serta letak daerah yang strategis telah menjadi pemikiran besar pemerintah Belanda sejak zaman kolonial. Waktu demi waktu, sejak tahun 1810, pemerintah kolonial Belanda terus melakukan pembangunan di kota Bandung, terutama untuk mendukung kehidupan mereka selama akan menetap di kota ini. Secara rahasia, pemerintah Hindia Belanda sudah memikirkan untuk memindahkan ibu kota Batavia itu ke Bandung. Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarananya juga nanti akan sangat baik. Di samping itu, secara sosiologis kita bisa jelaskan karena Bandung itu adalah tempat yang sangat nyaman, yang sangat sejuk dan topografinya yang indah, alamnya yang mempesona, menjadi ketertarikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Eropa dan juga masyarakat pendatang lain, sehingga Bandung itu menarik untuk dijadikan tujuan, ya. Oleh karena itu, dua hal menjadi alasan pengembangan kota Bandung dari sejak zaman pemerintah Hindia Belanda. Terbentang luas sekitar 16.000 hektar persegi pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut, Bandung merupakan daerah dengan kekayaan alam yang melimpah di dalamnya. Pemerintah Hindia Belanda yang menguasai kawasan Bandung Utara sebagai kawasan masyarakat Eropa saat itu memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan perencanaan yang sangat baik. Tidak dapat dipungkiri, kekayaan alam tersebut dapat kita rasakan manfaatnya hingga saat ini. Ada pemetaan perkembangan perluasan kawasan Bandung Utara yang meliputi pembagian kawasan sampai 7 misalnya. Nah, daerah yang paling dikembangkan yang paling utama itu di dalam daftar site plan tentang pengembangan Bandung Utara itu sebenarnya adalah daerah Jalan Setiabudi, di mana di dalamnya ada ledeng. Jadi ternyata saya melihat bahwa pembangunan Setiabudi itu menjadi kawasan nomor 1 sebelum kawasan lain. Kawasan lain-lain diantaranya adalah Cipaganti ke bawahnya, lalu ke Pajajaran, lalu ke Jalan Wayang. Perkembangan kota kemudian diikuti oleh pembangunan-pembangunan lain lah yang mendukung sarana dan prasarananya. Dan tentu juga adalah di dalamnya pengembangan listrik dan pengembangan gas yang saya kira ada sesuatu yang sangat niscaya mutlak diperlukan ketika sebuah pengembangan kota dan perluasan pemukiman penduduk akan dilakukan, dan apalagi ini untuk masyarakat Eropa waktu itu di Bandung Utara, ya tentu air dan listrik itu menjadi bagian yang penting dalam mendukung kehidupan yang nyaman dan aman itu. Air merupakan salah satu kebutuhan terpenting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Sumber mata air yang pertama ditemukan di kawasan Bandung Utara, terletak di Desa Cidadap Ledeng. Untuk melindungi sumber mata air tersebut, pada tahun 1921, pemerintah Hindia Belanda membuat satu bangunan yang kokoh dinamakan Cibadak. Namun, masyarakat hingga saat ini mengenalnya dengan nama Gedong Cai. Itulah sumber air yang paling utama dan pertama yang memasok kebutuhan air di kota Bandung, dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, sumber airnya sendiri kan ada di daerah yang disebut dengan Bandung Utara. Waktu itu daerahnya adalah kampungnya Kampung Cibadak. Sumber mata air tersebut sendiri berasal dari aliran sungai bawah tanah yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Mata air yang mengalir deras itu kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga untuk dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Seiring waktu, masyarakat justru tidak populer lagi dengan penyebutan nama Cibadak. Mereka lebih mengenal dengan sebutan Ledeng. Nama Jalan Ledeng hingga kini sudah dikenal di seluruh antero kota Bandung. Bahkan tidak sedikit penggunaan jalur angkutan kota yang berakhir di Terminal Ledeng. Namun sayang, tidak semua masyarakat Bandung mengetahui asal-usul nama jalan tersebut. Mungkin ngambil air dari ledeng, kebetulan airnya kan bersih, air nyusu, jadi mungkin disebutnya ledeng gitu mungkin ya. Jalan Ledeng mungkin banyak air di sini, air bersih, air. Tapi nama Ledeng sendiri tahu artinya apa, Bu? Ledeng itu air bersih. Kalau sejarah Jalan Ledeng Ibu nggak tahu, tapi setahu Ibu kalau di Cibadak itu kan dibangunnya tahun 1912 pokoknya dulu. Ya waktu Ibu masih ya belum ada mungkin gitu. Caunya cuma gitu aja. Berpijak dari itulah
Makanya karena banyak pipa-pipa yang tersalurkan pada waktu zaman Belanda dulu, akhirnya disebutlah kita kenal dengan sebutan karena melihat pipa disebutnya identik dengan ledeng, pipa air ledeng gitu. Mungkin tidak banyak yang tahu atau menyangka jika satu ruas jalan yang biasa dilalui ternyata berasal dari kata pipa atau benda untuk mengaliri air ke sejumlah wilayah. Memang ledeng itu sesuatu yang luar biasa bagi masyarakat waktu itu karena kita belum mengenal apa yang disebut dengan saluran air dengan pipa. Kita kan pertama kali. Jadi orang tahu, orang untuk memudahkan mengingat daerah biasanya kalau itu daerah mana? Kalau kita mau ke Lembang ya, kalau itu kan ledeng tuh di daerah antara Lembang dengan Bandung, artinya Bandung kota. Nah itu orang menyebut nama, di mana ya turunnya? Ya di sana yang ada pipa ledeng. Menurut masyarakat setempat, pada saat itu jalan ledeng bahkan tidak boleh dilalui mobil karena ditakutkan pipa-pipa yang ada di sekitarnya pecah atau bahkan meledak. Saat ini pipa-pipa yang mengaliri air di sepanjang jalan ledeng masih aktif dan letaknya berada di bawah jalan yang sudah diberi aspal. Ketersediaan air untuk masyarakat kini juga sudah menjadi perbincangan yang penting bagi pihak pemerintah. Dikarenakan debit air dari waktu ke waktu dapat berkurang, namun pertumbuhan penduduknya yang justru terus melonjak naik. Indira Dewi, Chandra Kurnia melaporkan untuk NET.